Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, banyak para pendeta di luar sana ya, yang berkhotbah saat ini ya, mengenai akhir zaman ya. Itu dikaitkan dengan tanda-tanda fisik gitu, maksudnya tanda-tanda lahiriah, apalagi dengan terjadinya COVID-19 itu. Mereka mengatakan, wah ini sebentar lagi kiamat. Mereka mendasarinya pada tanda yang lahiriah. Oh, sekarang ini zaman susah. Ya memang dulu tidak pernah susah. Bahkan di Israel pun zaman raja-raja ya, itu manusia makan manusia. Ya kan? Dibandingkan dengan zaman sekarang, lebih enak zaman sekarang. Walaupun penyakit luar biasa, pandemi ya, tetapi zaman sekarang ada obatnya, ada penangkalnya. Kalau zaman dulu bagaimana? Jadi kalau dikatakan kesusahan itu lebih susah zaman dulu daripada zaman sekarang. Nah, jadi para pendeta bertobatlah. Jangan menakut-nakuti jemaat itu dengan mengatakan bahwa kiamat sudah dekat, melihat tanda-tandanya, tanda lahiriah. Ya, bertobat, baca Alkitab, apa yang Alkitab katakan, itu yang benar. Begitu ya. Mereka mengatakan, perang di mana-mana, maka Yesus sebentar lagi datang. Zaman dulu juga perang banyak, bahkan terjadi perang dunia ke-1, dunia ke-2. Tapi Yesus kan belum datang sampai sekarang. Iya kan? Lalu bencana ada di mana-mana. Berarti sebentar lagi Yesus datang. Apakah sekarang tidak ada bencana? Ada. Dulu lebih dahsyat, gunung-gunung meletus. Bagaimana menyelamatkan manusia saat itu dengan peralatan yang sederhana, yang banyak memakan korban. Penyakit ada di mana-mana, ada virus corona. Berarti Yesus sebentar lagi datang. Zaman dulu ya, orang kena demam saja orang bisa mati karena belum ada obatnya. Zaman sekarang kanker aja bisa dioperasi, iya kan? Yang keempat, dari 7 materai hanya 2 yang pakai tanda fisik, yaitu materai keempat ya, kelaparan ya, sampai kepada dan sampar ya, penyakit sampar global ya, dan materai ke-6 ya, benda langit berjatuhan. Itu semua belum terjadi. Sisanya 5 materai itu adalah tanda rohani. Yang kelima, dari 7 sangkakala hanya ada 1 yang pakai tanda fisik, yaitu sangkakala ke-1 saja. Hujan es, api bercampur darah. Ya, Wahyu 8 ayat 7. Dan itu belum terjadi. Ya, sisanya 6 sangkakala adalah tanda rohani. Jadi jangan lihat tanda-tanda fisik, tanda-tanda lahiriah untuk menyatakan
sebentar lagi Yesus datang gitu. Jangan itu, tapi apa kata Alkitab. Nah, sekarang mari kita lihat apa yang tertulis di Alkitab. Yang pertama, ini yang tertulis ya, Lukas 17 ayat 20 sampai 37. Yesus berkata, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Yang dimaksud kerajaan Allah datang adalah anak domba datang di awan. Ya. Kebangkitan pertama, masuk kerajaan Allah, hidup kekal. 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Matius 25 ayat 34. Matius 26 ayat 27. Dan 1 Korintus 15 ayat 51 dan 52. Ya, saya bacakan yang 1 Korintus 15 ya. 1 Korintus 15 ayat 51 dan 52. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Jelas ya? Banyak tanda-tanda lahiriah ya. Ini dipakai oleh para pendeta ya. Bahkan pendeta itu ala Esa Gadungan untuk menipu jemaat. Kata pendeta penipu ini, awas sebentar lagi Yesus datang. Ya, sambil menakut-nakuti dengan banyaknya perang, bencana, dan banyak lagi deh gitu ya. Ketahuan bahwa pendeta ini adalah pendeta gadungan. Matius 24 ayat 8. Tanda lahiriah ini cuma permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Jadi dilarang memakai tanda lahiriah untuk mengklaim kedatangan Yesus. Jadi nggak boleh pakai tanda-tanda lahiriah ya. Melainkan apa yang Alkitab katakan ya. Kedatangan anak domba di awan, pakailah tanda rohani, yaitu 5 dari 7 meterai plus 6 dari 7 sangkakala, dan itu semua belum terjadi. Ya. Jadi ya Anda silakan. Yang mau ketipu itu ditakut-takutin sama pendetanya tuh. Banyak perang, banyak penyakit, banyak bencana. Sekarang ini, memang zaman dulu nggak ada perang. Memangnya zaman dulu nggak ada bencana, nggak ada penyakit. Jadi jangan mau dibohongi, ya. Sebab itu sekali lagi dan terus saya katakan, bacalah Alkitab. Kembali ke Alkitab, baca Alkitab. Sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang benar, Allah penuh hikmat, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.